pengajian di satu ketika kebetulan dengan materi fikih sampai pada bab ini tentang masalah nusyuz. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya amin. Wa idza khafa az-zawj nusyuz al-mar'ah wa kibati nusakh wa idza bana nusyuzul mar'ati ay dhahara wa 'allaha zawjuha bila turbin wa la hajrin laha taqawlihi ittaqillah fil haqq al-wajib li alaiki. Ketika seorang suami melihat ada indikasi istri itu berlaku tidak wajar seperti biasanya, bersikap tidak wajar seperti biasanya kepada seorang suami, ya, ada tanda-tanda melanggar kewajiban ketaatan kepada suami, ya ini inti daripada nusyuz itu adalah melanggar kewajiban untuk mentaati suami. Nah, itu ketika sudah ada tanda-tanda nusyuz, ya, berarti sinyalnya saja itu sudah langsung disikapi. Ketika ada tanda-tanda wa idza khafa az-zawju nusyuzal mar'ah, maka wa'adhaha zawjuha bila turbin. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda seorang perempuan ini bersikap mulai kasar ya, bisa ucapan, bisa tindakan, ya, termasuk ucapan, maka seorang suami sudah selayaknya itu langsung mengingatkan, bukan kemudian beradu argumen, itu tidak, ya, tapi yang mengingatkan dengan cara yang lembut, Kalau nanti kemudian mengingat kasar terus kemudian seorang suami ikut kasar, lah itulah awal mula bencana itu biasanya. Jadi seorang suami itu bukan kemudian melayani, ya, istilahnya. Ini bahasanya kan wa'allah bila turbin wala hajrin, sebaiknya membaca wala hujrin. Jadi seorang suami itu memang bersikap mengingatkan, artinya dengan kelembutan, dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang tujuannya adalah untuk mengingatkan, artinya berarti bukan harus kemudian istilahnya berdebat. Makanya dicontohkan redaksi atau kalimat untuk mengingatkan agar supaya seorang istri itu tidak nusyuz atau tidak melanggar aturan untuk selalu taat kepada seorang suami, itu bahasa yang kemudian dicontohkan di sini ittaqillah. Ittaqinya tapi panjang kalau buat perempuannya. Kalau bahasa Arab memerintahkan terhadap perempuan itu ditambahiya, bisa didrib, pukulan itu kalau yang disuruh laki-laki. Tapi kalau perempuan didribi, ada wawu, ada iyanya. Ya, seperti ini gitu. Kalau di khutbah itu ittaqillah, qofnya itu kan cuma qof seperti itu. Tapi kalau untuk perempuan ittaqi panjang, karena setelah qof itu ada iya. Ittaqi, wahai perempuan, wahai istri, takutlah kamu kepada Allah. Ittaqillah fil haqqil wajib, dalam kewajibanmu untuk al-wajib li alaika, dalam kewajibanmu untuk selalu taat kepada seorang suami. Berbicara tentang masalah taat kepada seorang suami itu memang secara global seperti itu, tapi tidak kemudian sepenuhnya yang namanya seorang suami kemudian sewenang-wenang selalu karena udah ada istilahnya harus taat, kemudian apa segala macam harus dituruti. Itu bukan berarti seperti itu. Ya dipilah-pilah kan, karena
rumus kaidahnya itu adalah la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Ya memang benar yang namanya seorang istri itu harus selalu taat terhadap seorang suami, tapi selama tidak dalam rangka melanggar aturan-aturan Allah, apalagi kemudian memerintahkan terhadap hal-hal yang bermaksiat. Ya. Tentu sebagai seorang suami yang bijak, tentu tahu bagaimana sebagai seorang suami bijak itu istilahnya memerintahkan juga dengan bijak. Artinya tidak sewenang-wenang. Udah merasa sebagai suami, kemudian sewenang-wenang juga kan. Nah, ini ya. Kemudian intinya yang namanya kekeluargaan itu ya harus saling mengerti sebetulnya. Dan nusyuz, ya, nanti tingkatannya sendiri-sendiri. Tapi yang jelas nusyuz itu warnani anna nusyuz mustitun lin nafaqati wal qasr. Jadi cara mengingatkannya di situ tadi, bukan nanti biasanya kan kalau kita nggak tahu itu sebagai seorang suami, apalagi istri itu kan cepat banget. Jadi kita kadang-kadang belum selesai, istri jawabnya itu cepat banget. Itu memang kelebihannya di situ, termasuk di antara dan benar-benar merupakan kelebihan keistimewaannya di antara itu sudah dihitung. Dalam nas itu sudah ada orangnya. Jadi ya ya. Jadi kemudian itu tadi ittaqillah. Jadi takutlah. Ya. Dan ketahuilah ini terusannya tadi. Dan ketahuilah wa'lami anna nusyuz, bahwa yang namanya nusyuz tadi kan ini masih dalam rangka mengingatkan. Ittaqillah fil haqqil wajib li 'alaiki wa'lami anna nusyuz musqitun lin nafaqati wal qasm. Itu seperti itu. Wahai istriku, katakanlah kan yang menyebut wahai istriku, takutlah sama Allah. Karena Allah itu mewajibkan seorang istri itu untuk taat kepada seorang suami, dan ketahuilah wa'lami anna nusyuz musqitun lin nafaqati wal qasm. Dan ketahuilah bahwa istri yang nusyuz itu boleh tidak dikasih makan dan boleh tidak ditemenin tidurnya. Begitu. Ini Ustaz Fadilah kayak mikir banget ini. Iya, bikinnya. Ya itu tadi Pak, bener Pak sini. Kalau nggak ngasih makannya mungkin ya, cocok. Tapi kalau kemudian nggak boleh nemenin tidur, butuh ya. Gimana? Tipe grogi. Itu ya. Itu cuma begitu. Perempuan kadang-kadang, oh emang berani, kayak gitu kan. Kalau temannya tidur saya emang berani, ngerasa lebih dibutuhkan. Kalau khusus masalah tempat tidur itu katakanlah dirajang, ngerasa lebih dibutuhkan ya. Seorang suami kadang-kadang tergertak kayak gitu, gak berani. Ya, antiknya kan memang di situ, antiknya yang namanya romantika dalam kekeluargaan atau suami istri itu di situ. Satu sisi yang namanya nusyuz itu tantangannya bagi seorang suami itu disuruh itu tadi. Ya, menasehati, ya. Nanti kan urut-urutannya begitu, menasehati, terus kemudian pisah tempat tidur. Karena memang kalau di dalam agama kan nanti yang kalau benar-benar lama yang lebih gak kuat itu sebetulnya perempuan, yang lebih gak kuat untuk tidak kayak gitu istilahnya. Nah, kalau laki-laki itu penampilannya kayak dia, kayak berani-beraninya kayak gitu. Tapi kalau perempuan sebelumnya pengen banget tapi nggak berani mengungkapkan. Itu memang seperti itu. Makanya dalam beberapa keterangan itu kan perempuan itu kalau marah ya itu nggak bisa disembunyikan, langsung. Kalau marah itu nggak bisa kemudian menahan diri. Tapi kalau ya,
calon cinta, mengungkapkan rasa sayang, mengungkapkan suatu keinginan hasrat seperti itu biarpun 40 tahun ini ibarat ya, ini ibarat dia itu kuat, tapi ini kiasan maksudnya, karena begitu apa ini memang dilengkapi dengan rasa malu yang namanya perempuan itu sebetulnya, tapi sebetulnya keinginannya itu kuat. Jadi tadi saya teruskan walami anak nusyuz musjidul nafaqah. Jadi yang namanya perempuan khusus itu nanti kemudian resikonya itu memang seorang laki-laki itu boleh tidak menafkahi. Ini kalau berlanjut, kalau baru cuma masih awal-awal itu kan nanti itu tingkatannya itu adalah dinasehati. Ya. Setelah dinasehati itu kemudian masih lanjut. Kemudian bisa tempat tidur untuk mengingatkan. Kalau masih lanjut lagi nanti boleh memukul tapi yang mesra. Ya, memang boleh memukul tapi bukan berarti memukul yang menyakitkan, itu tidak. Memukul di sini yang boleh itu kan untuk mengingatkan. Makanya kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 34 kan Allah Ta'ala wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madadi' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Ini dalam firman Allah ayat 34 dari surat An-Nisa. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan istri-istri yang dikhawatirkan nusyuz fa'izuhunna. Ini level awal yang bisa kita lakukan. Pertama kita nasihati, kok masih tetap dengan keberaniannya untuk selalu khusus, kemudian tidak selalu nurut, selalu nentang terus sama suami, ditingkatkan lagi. Ditingkatkan dengan sikap yang kedua, yakni adalah wahjuruhunna fil madadi. Tinggal jangan ditemenin tidur. Tapi ini dan mentalnya seorang laki-laki itu gimana, Pak? Gak buatan itu tadi ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, wadribuhunna. Kalau masih lanjut terus dipukul, tapi pukulan di sini wadribuhunna memang ada, tapi wadribuhunna ini bukan berarti penuhan, itu bukan berarti penuhan. Artinya, wah ternyata Al-Quran boleh memukul istri itu salah. Kalau belum tahu tata caranya atau level-levelnya, tingkatan-tingkatannya nusyuz itu, ya, harus bagaimana sikap kita sebagai seorang suami. Nanti yang ada malah kebanyakan kan loncat langsung nomor 3 kadang-kadang, ya, belum menasehati, ya, menasehati nggak sempet, mau pisah tempat tidur seorang suami yang nggak kuat, malah langsung yang ketiga pukul agar supaya mau melayani, bisa loh repot lagi. Jadi kebalik-balik nanti. Di Al-Quran itu seperti itu tingkatan-tingkatannya. Jadi pertama awal yaitu menasehati, kedua wahjuruh dari madadi, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah wadribuhunna. Dan memukul ini harus menghindari kepala, menghindari perut, menghindari hal-hal yang kira-kira itu bisa menjadikan cacat permanen misalnya. Apalagi kok sampai kemudian menjadikan faktor kematian secara umum gitu. Wah, ini kalau dipukul ini biasanya orang mati biasanya. Wah, nggak boleh sama sekali. Oh, itu cuma hanya untuk mengingatkan saja. Dan itu tidak harus. Jadi perintah ini tidak harus. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa yang namanya nusyuz itu resikonya seorang istri itu kan boleh tidak dinafkahi, ya. Terus kemudian boleh ditinggal dari tempat tidurnya, kemudian boleh dipukul. Ini boleh, bukan wajib. Artinya ketika seorang suami itu kemudian dengan kesabarannya, karena juara sabar, karena memang perkasa dalam arti mampu menahan kesabarannya, maka juga tidak harus seperti itu, tidak harus semuanya. Kalau memang punya cara mengingatkan dengan cara yang lebih bijak, boleh saja. Maka kita mengutamakan al-wa'al itu tadi. Kita mengutamakan menasehati terus dan menasehati terus yang namanya perempuan.
Sebagaimana kan memang yang namanya perempuan itu berulang kali itu telah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, wastausu bin nisa'i khairan. Nabi Muhammad itu selalu berpesan seperti itu, wastausu bin nisa'i khairan. Itu artinya bahwa kita ketika ya, menasehati terhadap seorang perempuan itu harus dengan kelembutan. Wastausu bin nisa'i khairan. Karena apa? Fa innahunna khuliqat min ad-dilal, atau fa innal mar'a khuliqat min ad-dilal, min dila'in, ya, min dila'in bi kasril mujama wa fathil lam. Ini hadis dari Imam Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'a khuliqat min dila'in. Kita ketika menasihati perempuan atau istri itu harus dengan baik, karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, dan kita tahu yang namanya tulang rusuk itu adalah bengkok. Bengkoknya itu fa'in dhahabta tuqiri muhu kasarbahu wa'in taroktahu lam yazal a'waj. Itu di dalam syarah tafsirnya itu seperti itu. Nah, jadi ini masih di dalam hadis itu, masih dalam rangkaian hadis itu, tapi di riwayat yang lain, yaitu Imam Abu Hazm, dari Imam Abu Hazm, meskipun dari sahabat Abu Hurairah, yang intinya tadi di situ. Orang istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila'in wa inna aqwaja syai'in fid dila' a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khairan. Yang intinya ini hampir sama, dua hadis saya gabung jadi satu. Nasihatilah seorang istri dengan baik, dengan cara lembut, karena perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling melengkung, katakanlah, yang paling melengkung itu bagian atas. Nah, tafsir daripada tulang rusuk yang paling melengkung itu bagian atas, ya perempuan itu yang paling melengkung bagian atas, lisannya. Nah, ini lisannya tajam banget yang namanya perempuan. Kalau nggak percaya, bapak-bapak udah bukti sendiri sebetulnya. Nggak usah ngaku di depan saya, itu udah membuktikan sendiri. Itu tajam banget. Ya. Apalagi kalau yang ngomong itu lesannya istri sendiri. Tapi mungkin kalau cewek-cewek lain di tempat agak lembut bapak-bapak ini. Tapi kalau lesannya istri ini tajam banget. Nggak percaya? Oh, coba aja. Itu seperti itu. Jadi makanya kemudian digambarkan fa'in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kita memaksakan tulang rusuk yang melengkung itu, kita paksakan harus lurus. Perempuan dengan karakternya yang sudah indah dari dulunya, dari Allah sudah seperti itu, dengan kemelengkungannya, itu keindahannya memang melengkung itu. Ini biasanya. Terus kemudian kita paksakan harus lurus, patah. Tapi kalau kita biarkan melengkungnya itu, ya melengkung terus nanti. Lam yazal a'waj, maka selamanya juga akan tetap melengkung. Maka ya pinter-pinter begitu. Jangan dipaksa harus lurus, tapi jangan dibiarkan melengkung terus juga jangan. Oh begitu terus. Itu kan seperti itu. Jadi nusyuz itu ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian tadi ya perkataan-perkataan itu cara kita mengingatkan terhadap istri itu juga ada cara-caranya, dan jangan dikira yang namanya kayak gitu itu kemudian kita merasa hebat. Karena orang hebat itu ya itu bukan orang yang mampu berdebat atau pintar berdebat, bukan orang yang menang dalam setiap kali duel katakanlah, itu bukan. Ya, karena Nabi bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, laisal syadid bisur'ah. Orang yang perkasa, katakanlah pendekar, katakanlah juara, itu bukan berarti juara kelas WBC, bukan juara tinju kelas berat itu. Sejatinya yang namanya juara itu adalah wa innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang benar-benar pendekar itu
ketika dimarahi seorang istri tapi mau diam. Itu baru namanya merdeka, itu juara. Nah, artinya sebetulnya dengan kekuatan, ya, ini tadi saya pindah dengan bahasa itu. Tapi kalau terjemahan aslinya, orang yang hebat, orang yang perkasa, yang benar-benar orang juara, itu adalah orang yang mampu menahan diri ketika kemarahan itu muncul. Jadi bukan orang yang kemudian pinter, apa itu kemudian berkata keras, berkata kasar di depan muka umum, berani nantang-nantang, itu bukan juara. Itu yang juara itu adalah ketika kita punya amarah yang besar, tapi kemudian kita mampu menahan diri. Makanya nggak banyak orang yang mampu seperti itu. Itu ada di dalam kitab Al-Bukhari dan juga di dalam kitab Muslim. Nah, sampai kemudian ada riwayat pernah seseorang itu bermasalah dengan istrinya. Waruya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu yashku ilaihi khuluqa zawjatihi. Ada seorang itu bermasalah dengan istrinya. Apa istrinya? Debat, beradu argumen, rame lah istrinya, rame sama istrinya itu. Berantem lah intinya. Ada seorang itu berantem sama istrinya. Lah terus kemudian ingin curhat ke Umar, Sayyidina Umar. Sahabat Umar itu kan terkenal apa? Tegasnya. Begitu tegasnya sampai dimanapun sahabat Umar itu melangkah, setan aja tidak berani lewat dari bekas pijakannya Sayyidina Umar. Udah berani. Setan aja mikir ketemu saya sama Sayyidina Umar. Nah, itu. Artinya kan berarti orang lain itu harusnya itu takut sama Sayyidina Umar, sama sahabat Umar harusnya ini takut. Tapi ini, ya ini ceritanya, ada seseorang itu, ya, tadi itu berantem sama istrinya. Wah, saya pengen curhat sama sahabat Umar, masuk. Fawaqafa bibadihi yantalihu. Kemudian ketuk-ketuk pintu, katakanlah Assalamualaikum, ditunggu-tunggu gak keluar-keluar. Sahabat Umar belakangnya, setelah ditunggu-tunggu ada apa ini? Sahabat Umar kok gak keluar-keluar, emang sepi apa ya? Dengan keheningannya dia itu pengen dengar adakah tanda-tanda sahabat Umar itu ada di rumah atau tidak. Makanya bayantadiruhu itu artinya nunggu depan pintu. Terus kemudian lama-lama didengerin fasami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha. Ternyata didengerin, ya, istrinya sahabat Umar itu sedang menceramai sahabat Umar. Lah dia itu mau mengadu tentang cerewetnya istrinya kepada sahabat Umar. Sahabat Umar lagi dimarah-marahin istrinya. Wah, ini cerewet lagi. Apalagi kalau istri-istri merakuskan itu. Ini ahli menasihati orang lain. Tapi coba Ustaz Fadilah, Ustaz Santika kalau sudah diceramai sama istri itu diam. Iya, Sayyidina Umar aja seperti itu. Apalagi Sayyidina Santika dan Sayyidina Fadilah yang pasti lebih diam gitu. Takut ya itu cuma gak berani ngaku, itu beliau gak berani ngaku, ditanya pun gak bakal ngaku karena takut ngaku, malah takut mau mengakui. Kalau beliau itu membantah, dalilnya itu tadi itu Sayyidina Umar yang ditakuti iblis saja takut sama istri loh. Ditakuti sama iblis masih takut sama istri. Itu bukan main-main. Ini kan bahkan begini, kalau tadi kan baru sampai istrinya itu sudah menceramai terus wahua sakitun la yaruddu alaiha. Sayyidina Umar, sahabat Umar yang terkenal
garang dalam arti positif seperti itu wabasa itu layaruddu alaiha. Sahabat Umar dalam keadaan diam 1000 bahasa tanpa sekalipun menjawab istrinya. Wah, ini ibu-ibu senang ini. Ibu-ibu ada kan? Senang ini nanti buat dalil. Kamu itu apa? Paling baru gajinya 7 juta, 7 juta. Sahabat Umar loh, saya marahin aja kata Ustaz itu diem. Wah, nanti buat dalil. Nah, pokok yang baik-baik saja lah, bapak-bapak sama ibu-ibu itu. Gimana seorang suami dan istri. Tapi ini cerita. Tapi ini beriman. Nusyuz itu resikonya seperti itu bagi seorang istri, tapi agar supaya beriman, maka ini diingatkan. Oh, Umar aja ketika istrinya nusyuz diem tanpa menjawab. Fansorofa rajul. Ketika didengerin sahabat Umar itu sudah dimarahi istri dan diem aja, kemudian dia mau balik, batal, nggak jadi minta pendapatnya Sayyidina Umar. Udah mikir sendiri, sahabat Umar aja gitu, apalagi saya kayak gitu kan. Dia balik, mau pulang. Pas mau pulang, ya, kemudian fansorofa rajul qailan idza kana hadza halu amirin mu'min fa kaifa. Ini yang menjadi pembesarnya orang mukmin saja ketika dimarahi istri diem. Saya harusnya lebih diem, itu kan seperti itu kan. Fa kharaja Umar fa ra'ahu mudbiran fanada. Ketika dia mau pulang, pas Umar ini sudah selesai dimarah-marahi sama istri, keluar rumah. Tadi kayaknya ada apa istilahnya ngelebat bayangan lagi. Ada kayaknya ada orang di samping rumah saya keluar. Mana tadi orangnya? Mau pulang, dipanggil. Mau kemana? Gak jadi ke rumah saya. Sini. Dipanggil lagi. Mahal saya buka. Ya kemudian diungkapkan langsung. Wahai Sayyidina Umar, saya kesini itu sebetulnya mau curhat masalah istri saya cuek. Tapi saya batal. Saya batal karena saya dengar sendiri. Katakanlah jenengan dimarahin aja diem, berarti saya mau pulang, mau minta dimarahin lagi dan saya mau diem lagi. Itu kan itu. Jitu ka asku ilaika qulu zaujati wastitolaniha alaiya fasamitu zaujataka kadzalik. Itu kan seperti itu. Saya sebetulnya kesini itu mau mengadu tentang istri saya cerewetnya luar biasa. Saya mau mengadu ke jenengan sampai kesini. Ternyata istrimu itu seperti itu juga. Terus farjatukan wakuntu idza kana hadzal masjid dan seterusnya. Ya akhi, kemudian mendengar cerita seperti itu, kemudian sahabat Umar memberi pesan, ya akhi, inni ihtamaltu hadhihi huquqin laha alayya. Saya itu diem bukan berarti saya itu lemah. Saya diem itu bukan karena kehebatanku itu turun, itu enggak. Tapi saya menyadari bahwa seorang istri itu juga punya hak. Apalagi istri itu selalu memberikan pelayanan masakan buat saya, menyediakan nasi buat saya, menyediakan kue mangga, roti mangga. Kadang-kadang apa selera saya juga itu sering diperhatikan. Dan yang mencuci baju saya, yang menyusui anak saya, kadang-kadang istri yang selalu memasakkan kebutuhan makanannya, yang selalu mencuci pakaiannya, yang selalu menyusui merawat anaknya, itu dimarah-marahi. Nah, kadang-kadang ketemu cewek di luar belum pernah kasih makan, melayani makan, belum pernah mencucikan pakaian, belum apa-apa baru kelihatan papasan, udah dipuji-puji. Istrinya nggak pernah dipuji juga. Ya marah istrinya. Nah, itu aneh memang kadang-kadang. Belum pernah memberikan pelayanan kepada kita, udah kita puji-puji. Tapi orang lain itu. Tapi kalau istrinya sendiri nggak pernah dipuji-puji. Makanya kemudian ini pesan Sayyidina Umar itu seperti itu. Walaysa dzalika biwajibin alaih. Padahal itu semuanya sebetulnya bukan kewajiban. Nah,
mencuci pakaian sebetulnya, memasak apa segala macam itu bukan kewajiban seorang istri. Pada dasarnya, bukan. Tapi ketika seorang suami itu memerintahkan untuk mencuci, untuk memasak, maka perintah inilah yang menjadi wajib. Jadi nanti jangan keliru, seorang istri kadang-kadang pernah saya dengar seperti itu, mencuci itu kan bukan kewajiban, memasak itu bukan kewajiban. Iya benar, itu benar. Tapi ketika seorang suami sudah memerintahkan, dan kata-kata perintahnya, ya, kata kuncinya perintahnya suami itu yang menjadikan wajib mencuci, wajib masak, karena perintah suami itu. Tapi kalau suami nggak pernah perintah, belum jadi wajib. Makanya itu. Makanya tadi dikatakan di situ, walaisa dzalika biwajibin 'alaiha. Padahal sebetulnya itu semuanya bukan kewajiban seorang istri. Wa yaskunu qalbi biha 'anil haram fa ana tamaltu halidzalik fa qala rasuli amirul mu'minin wa kadzalik zaujati. Fahtamilha ya akhi fa inna ma hiya muddatun yasiratun. Fa inna ma hiya muddatun yasiratun. Tahan, tetap kamu harus sabar. Yang kayak gitu cuma sebentar kok, masih lama senangnya daripada debatnya, daripada berantemnya, lebih lama senangnya. Iya nggak bapak-bapak? Iya. Kita berkeluarga sebagai seorang suami istri itu yang namanya berdebat, yang namanya berantem itu kan paling berapa persen dari keindahan kita dalam berkeluarga. Maka yang sedikit permasalahan itu jangan sampai kemudian menjadi semua bangunan itu runtuh dan roboh. Itu hanya sebagian kecil saja. Tahan dan sabar. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena ini waktu sudah semakin berjalan, bahwa intinya yang khusus ya itu seperti itu tadi. Pertama dinasehati, ya masih lanjut maka tinggal jangan ditemenin tidur kalau kuat. Nah, kalau enggak ya ngalah saja, diem dan jangan dijadikan khusus. Tapi kalau masih nekat terus, boleh dipukul, tapi dipukulnya pilih yang tidak menjadikan cacat. Itu cuma hanya sekedar untuk mengingatkan saja. Kok kalau sampai kemudian orang yang ketiga ini dipilih dan dipukul, apalagi kalau sampai kemudian harus membutuhkan perawatan, ini nanti yang harus mengeluarkan biaya, kan nanti kehilangan biaya ya, suami juga nanti kayak gitu kan. Makanya sayang lah, udah pukul masuk rumah sakit, kita yang bayar rumah sakitnya kayak gitu. Dan itu nggak boleh seperti itu. Cuma apa sih? Mukulnya itu cuma untuk mengingatkan, dan ini tidak harus dipukul, saya ingat lagi ya, bukan itu. Mungkin cukup sekian, kalau memang ada waktu untuk hal yang dipertajam saya persilakan, kalau enggak nanti kita tutup.